Halo guys, kembali lagi dengan gue Leonard di channel Nervous Talk. Pada kesempatan kali ini gue akan sharing pengalaman pakai sebuah mechanical keyboard dari brand lokal yang cukup terkenal beberapa bulan lalu, lebih tepatnya 10 bulan yang lalu lah, kayaknya hampir setahun lah ya. Yaitu adalah Kudu Gecko yang sekarang sudah ada di hadapan kalian ini. Keyboard yang gue pakai ini adalah keyboard Kudu Gecko yang keluaran pertama, bukan yang versi Kudu Gecko X. Untuk bedanya apa, kalau Kudu Gecko yang pertama itu dia masih 3 pin, sedangkan yang Kudu Gecko X itu sudah 5 pin. Dan beda lainnya lagi adalah di kualitas kabelnya, kalau kabel salah ya ini. Dan ya yang gue tahu cuma itu doang sih bedanya. Dari desainnya dia sama, warnanya juga sama, softwarenya bahkan sama pakai. Terus alasan gue beli ini keyboard adalah karena gue bosan dengan keyboard gue yang sebelumnya, yaitu Imperial Senpada. Itu adalah keyboard full size yang ya besar banget dan tebel dan berat lah, dia lebar banget pokoknya. Jadi gue jual kemarin dan gue beliin ini gue belinya bekas dengan harga 340.000, dan bagi gue worth it banget sih karena ini udah dual connection juga. Oke, selanjutnya gue langsung bahas pengalaman pakai gue aja ya. Pertama dari konektivitasnya dahulu. Untuk keyboard ini dia udah dual connection, itu wired dan wireless. Untuk wirelessnya dia menggunakan koneksi Bluetooth yang bisa dikoneksikan up to 3 device. Untuk konektivitasnya dalam penggunaan gue lebih prefer ke mode wirelessnya sih dibanding mode wirednya, dikarenakan mode wirelessnya dia udah kagak ada delay bagi gue. Itu pun ketika gue pakai di PC dan di laptop sama aja kagak ada delaynya. Dan itu feelnya mirip banget dengan pakai mode wirednya ini karena kagak ada delaynya. Lalu alasan lain gue pakai mode wirelessnya yaitu karena ini konektivitasnya dia pakai Bluetooth bukan dongle 2,4 GHz. Mungkin kalian bakal tanya kenapa gue malah lebih prefer yang Bluetooth, padahal yang pakai dongle 2,4 GHz itu harusnya lebih baik kan, delaynya lebih minim. Ya sepengalaman gua, dulu kan gua pernah review Vantek Helios X3 itu kan, itu dia juga dual connection dan untuk mode wirelessnya dia pakai dongle 2,4 GHz yang ini mouse-nya ada di gua saat ini. Tapi masalahnya ketika gua pakai mode wirelessnya, dongle-nya yang 2,4 GHz itu sering banget ngeganggu wifi gua yang juga sama-sama 2,4 GHz juga bandnya. Dan akhirnya wifi di laptop gue sering hilang-hilangan deh, ketika main game ya sering nge-lag, putus. Terus ketika gue browsing biasa wifi-nya juga sering hilang, ketika gue YouTubean pokoknya ketika gue mau pakai internetnya selalu hilang-hilangan lah. Akhirnya gue pakai mode wire doang kayak gini sampai sekarang. Mode wirelessnya, dongle-nya ya gue simpen di laci lah. Itulah alasan gue lebih suka yang mode Bluetooth doang kayak gini dibanding pakai dongle 24 GHz. Ya walaupun kagak semua device yang pakai dongle 2,4 GHz itu bakal mengalami masalah sama kayak gini sih. Contohnya Vantek WGP12 gue yang dulu juga pernah gue review, itu kan juga pakai dongle 2,4 GHz, tapi nyatanya ketika gue pakai di laptop gue ini dia kagak ada masalah sama sekali, wifi-nya aman-aman aja. Jadi ya gue kagak bilang kalau dongle 2,4 GHz itu bakal selalu memberi masalah yang sama, tapi gue agak khawatir aja seandainya ini juga pakai dongle 2,4 GHz. Dan setahu gue itu masalah dongle 2,4 GHz itu spesifik terjadi di USB 3.0 aja ya. Nah emang gangguan gelombang radionya jauh lebih besar kalau di USB 3.0. Contohnya kayak laptop gue ini yang udah semuanya pakai port USB 3.0. Oke, lanjut dulu untuk masalah wireless ini mungkin gue bahas di next video aja karena bakal panjang lah. Nah, alasan lain gue pakai mode wirelessnya ini karena Type-C-nya ini sayangnya dia kagak bener-bener bisa pakai semua kabel yang ada. Contohnya gue pakai kabel Samsung ini kepalanya kan agak lebar gini. Nah ini kalau gue masukin dia kagak bisa masuk, kepentok sama case-nya. Sedangkan untuk kabel bawaannya ini kan dia agak tipis dibanding kabel Samsung gue ini. Jadi ya gue mengalami kendala itu doang. Jadi kalau seandainya kalian mau beli kabel Type-C lain yang bukan bawaan Kudu Gecko-nya ini, pastikan kalian belinya yang ininya
apa kepalanya ini dia yang benar-benar kecil kayak gini supaya bisa masuk. Oke, selanjutnya pengalaman gue pakai ini keyboard buat ngetik, yaitu ya gue kagak ada masalah walaupun ini red switch dan sebelumnya gue pakai blue switch. Surprisingly gue suka-suka aja, bahkan lebih suka dibanding yang blue switch, karena blue switch itu kan kliki banget dan suaranya nyaring banget. Sedangkan di sini walaupun gak sekliki blue switch tapi dia lebih silent juga, walaupun kagak silent aman kayak membran gitu, jelas kagak lah ya. Tapi ya gua kagak ada masalah ketika gua pakai ini waktu buat ngetik. Jadi ya silahkan didengarkan langsung ketika gua tes ngetik ini. Gimana untuk suaranya, bagi gua oke lah ya. Untuk pengalaman ngetiknya gua overall kagak ada masalah, tapi masalah ada satu yang kayaknya sedikit mengganggu nih, bukan masalah sih. Di bagian spasinya dia ketika diklik masih ada suara kayak kawat atau suara kopong gitu, kayak jadi teng teng teng, apalah itu suaranya, namanya gua kagak tahu lah, tapi ya itu agak mengganggu juga lama-lama sebenarnya sih. Tapi seharusnya kalau di mod lagi kagak, mungkin suaranya bisa hilang lah ya, misalnya kayak dikasih Eva Foam atau PE Foam atau apalah, pokoknya kalau kalian mod harusnya bisa hilang juga tuh. Selanjutnya aku akan bahas di RGB-nya. Untuk RGB-nya ini udah pergi RGB, jadi dia bisa di custom sesuai keinginan kita lah. Kita customnya bisa pakai software atau bisa langsung dari kombinasi buttonnya yang udah disediain ini. Tapi meskipun ini semuanya udah pergi RGB, sayangnya ada dua tombol yang kagak bisa di setting RGB-nya, yaitu ada di tombol FN dan di tombol tab. Karena kedua tombol ini dia itu adalah tombol yang digunakan sebagai indikator. Untuk tombol FN yaitu tombol yang indikator baterai, sedangkan tombol tab ini adalah indikator untuk mode wired atau wireless yang sedang kita gunakan. Kalau kita di mode wired dia akan warna merah statis di tombol tabnya, sedangkan ketika mode wireless tombol tabnya dia akan di warna biru statis. Sedangkan kalau kita di mode wired, tombol FN-nya dia akan bisa mengikuti mode RGB yang kita pilih. Tapi kalau kita di mode wireless, dia sama sekali tidak bisa diubah. Dia akan berubah warna cuma sesuai status baterai kita. Misal warna merah itu artinya harus dicas, baterainya udah lowbat, atau warna putih yang artinya baterainya full. Selanjutnya gua akan bahas softwarenya. Walaupun gue kagak pakai sih sebenarnya softwarenya, karena softwarenya sendiri ini jujur ya sekedar jadi doang lah, sekedar bisa dipakai, bisa buat setting key-nya mau kita ubah jadi key apa, atau setting makro, atau ya RGB juga. Walaupun RGB-nya ya template sama aja, sama kita pakai kombinasi button. Tapi softwarenya ini kayak kagak ada unsur desire-nya gitu lah. Jadi yang bisa memuaskan kita itu kagak ada nih. Jadi ya sangat monoton lah softwarenya itu. Misalnya kayak lo di brand premium kayak Razer gitu kan, itu softwarenya kita benar-benar bisa edit RGB-nya, kita ubah secara manual, kita bikin efeknya sendiri. Sedangkan di sini ya RGB-nya udah template itu aja, cuma kita pilih aja di situ. Kagak yang bisa kita ubah sebenarnya, karena pakai shortcut pun udah bisa. Kalau mau custom ya cuma custom warna sih, warna statis doang. Terus ada satu fitur penting juga yang di softwarenya ini kagak disertakan, yaitu adalah indikator baterainya di softwarenya. Beda dengan Phanteks di Helios XG3 itu ada indikator baterainya di softwarenya, dan kita bisa pakai softwarenya tanpa harus masuk ke mode wired dulu. Jadi dia bisa dipakai di mode wireless atau mode wired. Dia softwarenya bisa detect mouse-nya. Sedangkan kalau ini kan softwarenya cuma bisa dipakai di mode wired doang. Dan itu pun dia kagak ada indikator baterainya. Kita kagak bisa melihat ini berapa persen baterainya. Padahal kalau ada itu kan lebih enak dibanding kita melihat cuma indikator warna doang. Misal putih itu penuh, terus merah kedip-kedip itu baterainya low. Nah yang dimaksud low ini baterainya berapa persen? 20, 10. Padahal kalau 20 kan masih bisa kita pakai gitu kan.
Tapi kalau kalau warna merah lo kita kagak tahu ini berapa persen, ya ujung-ujungnya kita pasti bakal panik cari charger buat ngetes langsung kan. Jadi ya itulah gua ngeluhnya di softwarenya, cuma kurang itu doang sebenarnya. Seandainya ada pasti lebih kepake sih softwarenya dibanding kayak gini software sekedar jadi. Gua harap kedepannya softwarenya bisa ditambahin indikator baterainya daripada kita disuruh ngeliat warna doang yang nggak tahu berapa persennya. Ya gua rasa sharing pengalaman gua tentang keyboard ini ya segitu doang. Jadi terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, dan kalian bisa koreksi di kolom komentar. Terima kasih, bye.